Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa yang sudah diciptakan Allah, segala sesuatu apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah tanda-tanda bahwa Allah itu wujud. Itulah tandanya, itulah bukti bahwa Allah itu wujud. Itulah ayat-ayat Allah yang selama ini luput dari perhatian kita selama ini. Karena hati kita sibuk akan berhala-berhala selain Allah, maka butalah mata hati kita ketika memandang ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah itulah bisa kita pakai untuk kendaraan menuju zat pencipta ayat-ayat itu sendiri. Maka dari itu katanya orang awam bahwa melewati siratal mustaqim itu sangatlah amat sulit. Tak satu pun manusia mampu melewatinya. Tak satu pun manusia bisa selamat melalui siratal mustaqim, kecuali hamba-hamba yang sudah dikehendaki oleh Allah. Seluruhnya tercipta hanyalah untuk kita pakai kendaraan menuju Allah. Itulah siratal mustaqim. Jadi ayat-ayat yang tercipta di alam ini, termasuk badan kita sendiri ini, bisa kita tunggangi sebagai kendaraan kita menuju kepada Tuhan pencipta diri kita. Saat ini kita ulas, saya cari ayat nama-nama hari. Nama-nama hari itu juga ayatullah. Karena tidak ada satupun tercipta di dunia ini tanpa adanya Allah. Jadi seluruhnya Allah lah yang menciptakan. Jika Allah yang menciptakan, berarti seluruhnya adalah ayat-ayat Allah. Tanda bukti bahwa Allah itu wujud. Kita mulai dengan hari. Yang pertama adalah Ahad. Hari Ahad. Apa maknanya Ahad itu? Hari Ahad itu maknanya, kebiasaannya pada umumnya manusia diliburkan ketika hari Ahad. Libur dari segala macam kegiatan dan pekerjaan. Yang ada hanya happy-happy, bertamasa, pergi ke tempat hiburan-hiburan dan sebagainya. Ahad
adalah hari libur. Maksudnya apa? Hari liburnya manusia dari kewujudan diri manusianya di hatinya. Ahad, yang ada hanya Allah. Ahad, hari yang pertama, Ahad. Dulu ketika kita masih belum terlahir ke dunia ini, apakah kita sudah ada? Apakah kita masih ingat ketika diri kita belum terlahir ke dunia ini? Kan tidak ada. Diri kita tidak ada. Semua makhluk tidak ada. Segala sesuatu tak ada. Wong adanya segala sesuatu, wong adanya segala makhluk itu karena kewujudan diri kita. Tanpa kita wujud di dunia ini, kita tak bakal bisa menyaksikan segala sesuatu. Tanpa kita wujud di dunia ini, kita tak bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa. Tanpa kewujudan diri kita di dunia ini, kita tak bisa merasakan apa-apa. Baik sedih, senang, gembira, susah, sengsara, dan sebagainya. Hari Ahad, yakni kegoiban diri manusianya, libur manusianya tidak beraktivitas. Maksudnya ketika manusia belum muncul di dunia ini kan yang ada hanya Ahad, hanya Allah. Siapapun manusianya sebelum manusia itu hadir tercipta di dunia ini, yang ada hanya Ahad. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa, hidup itu adalah Ahad, satu, tunggal, esa. Tak ada hidup selain hayatullah. Tak ada hidup yang menyandingi hayatnya Allah. Karena hayatnya Allah itulah seluruh makhluk, seluruh segala sesuatu tercipta dengan wujudnya Sang Ahad. Saya buktikan, mari kita buktikan bahwa sebelum kita hadir di dunia ini, semuanya ada di Ahad, ada di hayatullah. Sudah kita ketahui bahwa cikal bakal badan ini adalah dari tanah. Ketika tanah yang mati itu diproses, dicipta oleh hayatullah, oleh Allah, diproses, dicipta, diperjalankan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan. Apakah tanah bisa bergerak sendiri? Apakah tanah bisa berjalan sendiri menuju kepada tumbuh-tumbuhan? Tak mungkin, bukan? Bergeraknya tanah, berjalannya tanah, berpindahnya tanah dari tanah kepada tumbuhan karena diperjalankan, karena dipergerakkan oleh hayatullah, oleh hidup. Sedang tanah tak punya sifat gerak, sedang tanah tak punya sifat hidup. Yang hidup hanya Sang Ahad. Kemudian tanah dipergerakkan kepada tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan dan sayur-mayur serta padi yang biasa kita makan setiap hari untuk konsumsinya manusia. Nah, ketika cikal bakal badan ini dari tanah, dari tumbuhan hingga menjadi buah-buahan sampai kepada sayur mayur padi, apakah
badan ini, cikal bakal badan ini punya gerak sendiri tanpa Allah, tanpa hidup yang menghidupi dan yang memperjalankan cikal bakalnya badan ini? Apakah mungkin hidupnya hamba, sedang manusia tak punya sifat hidup? Nah, itulah yang disebut ahad. Jadi yang menjadi artis di alam ini adalah sang ahad ketika kemanusiaannya masih gaib, ketika kemanusiaannya belum ada, ketika kemanusiaannya belum dipergelarkan di panggung sandiwaranya dunia ini. Yang ada hanya ahad. Kemudian cikal bakal badan ini berjalan lagi, dimakankan oleh hidup kepada badan kedua orang tua kita. Hakikatnya yang makan, yang memakankan, yang mempergerakkan badan kedua orang tua kita ya Allah yang sang ahad. Akan tetapi menurut syariatnya orang tua kita lah yang makan, sehingga hasil makanan itu saripatinya menjadi sel sperma dan sel telur. Mari kita buktikan, apakah kita yang berkuasa ataukah Allah yang menguasakan ketika kita sedang makan. Mari kita buktikan. Mari kita renungkan, wahai sobat. Ketika kita makan dan ketika kita minum, setelah makanan dan minuman itu dimakankan, ketika badan ini tidak ada hidup yang mempergerakkan, ketika badan ini tidak ada Allah yang menguasakan di dalamnya, apakah ada peristiwa makan dan minum? Apakah ada peristiwa bekerja? Apakah ada peristiwa sholat? Apakah ada peristiwa ketaatan dan kemaksiatan? Apakah ada peristiwa kebaikan dan keburukan? Nah, nanti jika Anda sudah sampai kepada ahad, maka Anda akan tahu sendiri. Ketika kita makan dan minum, jika hidup dan badan ini milik kita sendiri, mestinya ketika kita sudah makan dan sudah minum, yang memproses di dalam pencernaan hasil makan dan minuman kita kan mestinya kita sendiri yang memproses, yang memilah-milah. Makanan itu diproses menjadi daging, makanan itu diproses menjadi darah, makanan itu diproses menjadi vitamin, makanan itu diproses menjadi energi, makanan itu diproses menjadi kotoran dan sebagainya. Mestinya bila hidup dan badan ini teraku-akui oleh milik kita hamba, mestinya seharusnya kita yang mengerjakan semua itu. Kita yang memproses dengan kita memasukkan kedua tangan kita kepada mulut kita, kita memilah-milah di dalamnya. Tangan kita yang bekerja memilah-milah, ini dijadikan daging, darah dan sebagainya. Nah, akan tetapi selama ini kan kita tidak ikut-ikut. Selama ini kita kan tidak berkuasa memilah-milah makanan dan minuman yang sudah kita makan. Nah, inilah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Itulah nyatanya sang ahad. Itulah nyatanya Allah yang ada, yang meliputi hidup dan badan ini. Ahad, zahir batin yang ahad. Nah, ketika sudah menjadi sperma tanpa adanya hidup, maka dari tanah hingga sampai menjadi sperma tidak akan terproses.
Siapakah yang memproses dari tanah menjadi sperma? Hiduplah yang memproses. Sama halnya ketika kita sudah makan dan minum, yang memproses sama. Hidup itulah yang memproses. Hidup itulah yang mencukupi, yang memenuhi, yang mengenyangkan perut kita. Bukan makanannya yang mengenyangkan, akan tetapi hidup itulah yang mengenyangkan. Selama ini pandangan kita luput dari Allah sebagai penguasa dan pencipta dari kita. Akan tetapi selama ini kiblat kita hanya kepada makhluk. Kiblat kita hanya kepada yang diciptakan. Kita luput memandang kepada siapa yang menciptakan. Karena selama ini hati kita buta akan Tuhan. Selama ini kita hanya mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, seolah-olah hidup dan badan ini milik kita manusia. Nah, itulah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusia. Ketika sudah menjadi sperma, diperjalankan lagi oleh hidup menjadi gumpalan darah. Tanpa hidup maka tak akan mungkin ada proses kejadian dan penciptaan kejadian itu. Kemudian diperjalankan lagi, digerakkan lagi, diafalkan lagi dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Kemudian diperjalankan lagi, terproses menjadi janin. Di situ ada ayat, kutiupkan ruhku. Itulah tanda bukti bahwa hidup itu Allah. Jadi bukan kutiupkan rohnya manusia, karena manusia tak punya roh. Yang punya roh adalah ruhullah. Yang punya hidup hanya Allah. Ketika saat jadi tanah sudah ada penegasan dari Allah bahwa yang memproses dari tanah menuju janin itu adalah hayatullah, uripi Allah, hidupnya Allah. Maka ditegaskan lagi di alam kandungan, ditegaskan lagi oleh Allah bahwa kutiupkan ruhku kepada badan ini. Jadi ruhullah, ya hidupnya Allah, bukan hidupnya hamba. Seolah manusia memahami bahwa hidup ini hidupnya manusia, karena manusia tidak mengetahui, tidak memahami cerita cikal bakal sejarah diri manusianya. Maka dari itu bagi siapa saja yang ingin bertemu Tuhannya, maka telusurilah sejarah cikal bakal kejadianmu sehingga ada di dunia ini. Nah, ketika sudah jadi janin, maka lahirlah bayi ini. Bayi terlahir dalam keadaan suci, bersih dan fitrah. Kenapa bayi itu disebut suci dan fitrah? Kenapa hidup dan badan itu disebut suci oleh Allah? Karena di dalamnya, karena yang ada hanya Ahad. Yang ada hanya hari Ahad. Sedang manusianya belum lahir, belum ada, belum bisa menyaksikan keberadaan diri bayi. Kita tak pernah merasakan keadaan waktu kita bayi, karena kita tidak ada di dalam bayi. Itulah tanda bukti bahwa hidup dan badan ini ayatullah, tanda wujud nyatanya Allah. Nah, kapan kita manusia ini dilahirkan? Syariatnya, menurut syariatnya, ya ketika bayi terlahir ke dunia ini manusia sudah lahir. Itu menurut syariatnya.
Akan tetapi hakikatnya bayi terlahir di dunia ini, apakah kita sudah ada di dalamnya? Apakah kita sudah mengingati semua kejadian-kejadian waktu kita bayi? Apakah kita bisa menyaksikan keadaan bayi kita waktu itu? Akulah bayi, ini hidupku bayi, ini badanku bayi. Apakah kita bisa pernah berbicara demikian waktu kita bayi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka seluruh bayi yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Karena ahad, karena suci bersih dari makhluk yang wujud di dalamnya. Yang wujud hanya sang ahad, zahir batinnya Allah. Itulah yang disebut suci. Karena tak satu pun manusia itu suci. Karena tak satu pun manusia itu bersifat suci kecuali sucinya Allah sendiri, sang pencipta. Lalu kapan kita lahir di dunia ini? Ketika detik-detik akil balai sekitar usia TK, kita didatangkan ke dunia ini. Itulah hari Isnin, hari Senin. Jadi dari hari Ahad menuju kepada hari Senin, Isnin. Isnin itu Tsani, yakni ada dua. Yang pertama satu, yang kedua, hari yang kedua adalah Isnin, dua, artinya dua. Ketika datang detik-detik akil balai, mulailah kita merasa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik kita manusia. Hidup dan badan ada dua, bukan? Itulah hari Senin. Ketika hidup dan badan ini sudah terkuasai oleh makhluknya, oleh manusianya. Nah, mulai sejak itulah kita ingat, kita bisa menyaksikan dunia ini. Kan coba kita pikirkan, coba kita ingati. Kan ketika kita TK, mulai baru ingat. Sebelum kita TK sampai menjadi bayi, apakah kita pernah ingat kejadian-kejadiannya? Nah, inilah yang disebut hari Tsani, Isnin, yaitu teraku-akuinya hidup dan badan ini menjadi hak milik manusianya. Inilah pagelaran sudah dimulai. Sandiwara dunia sudah mulai terpapar di dunia ini. Selasa, hari Selasa. Selasa artinya 3, Selasa. Nah, ketika sudah terkuasai hidup dan badan ini oleh hambanya, maka terakuilah apa-apa yang di dekat dirinya. Seperti ini orang tuaku, ini mainanku, ini milikku, dan sebagainya. Hingga Sulasa, Waruba, Wakhomis, dan semua terkumpul di dalam Jumat. Ketika kita sudah dewasa, sebelum kita mengenal Allah, itulah Jumat kumpulnya seluruh kepemilikan manusianya, sehingga memenuhi jagat hatinya, sehingga menjadi salib-salib hatinya, yang mana menghalang-halangi hamba menuju Tuhannya. Hari Sabtu adalah perenungan diri. Ketika manusia sudah menyadari betapa butuhnya manusia kepada Tuhan pencipta dirinya. Manusia-manusia yang sudah sadar atas Tuhannya, atas kuasa Tuhannya, yakni manusia-manusia yang sudah berjalan di jalan Allah melalui ilmu
hakikat dan makrifat. Di hari Sabtu itu adalah mulailah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh manusia. Peperangan yakni pematahan-pematahan salib-salib yang ada di hatinya selama ini. Pematahan-pematahan salib kepemilikannya bahwa hidup dan badan ini dan seluruh yang ada di dalamnya itu akan dipatah-patahkan oleh dirinya, akan diperangi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal siapa hakikat diri sejati manusianya, maka ia akan mengenal siapa hakikat diri sejati Tuhannya. Nah, di dalam hari Sabtu itu manusia belajar laku khalwat, zuhud, tafakkur, bersemedi, bertapa di dalam dirinya sendiri. Kalau menurut syariat kan bertapa di luar diri, seperti di gua, di gunung-gunung, di hutan dan sebagainya. Itu syariatnya. Bagaimana mungkin kita bisa berzuhud kepada Allah jika hanya syariat? Syariat badan kita bawa bertapa ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Tapi hati kita ada di rumah, tapi hati kita ada di kota. Bagaimana bisa kita bertapa? Hakikat bertapa, hakikat bersujud itu adalah di dalam masjid. Apa masjid kita ini? Masjid itu adalah bersujud di dalam badanmu, yakni bertapa, berkholwat, berzuhud masuk ke dalam hatimu. Di sanalah tempat engkau sujud, tempat engkau menyembah, tempat engkau mengabdi. Ketika sudah kedunungan, ketika sudah terkiamatkan keakuan diri, badan ini sudah kita pasrahkan lagi, kita sudah persembahkan lagi kepada pemiliknya, maka sucilah lagi kembali kepada Sang Ahad. Jadi dari Ahad berjalan menuju Ahad. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika hamba sudah sadar ketiadaan wujud diri manusianya, maka wujudlah Tuhannya, maka wujudlah Ahadnya. Namun ketika manusia masih merasa wujud diri manusianya di hatinya, maka belumlah sampai rojiun kepada Sang Ahad. Masih proses. Demikian wahai sobat, semoga ayat-ayat Allah lewat nama-nama hari ini bisa menggugah hati kita, bisa menggugah kepahaman, kesadaran hati kita yang selama ini sibuk mensekutukan Allah dengan ayat-ayatnya, sibuk mensekutukan Allah dengan diri kita. Kita tak mampu melangkah melewati siratal mustaqim menuju Allah lewat ayat-ayatnya, karena selama ini kita menyembah badan, kita menyembah hidup manusia kita sendiri. Maka dari itu bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sedangkan di dalam hati kita yang wujud yang jadi Tuhan diri kita sendiri. Hal kita bisa menyembah Allah, makna menyembah Allah, makna mengabdi kepada Allah, makna sholat maksudnya kembali Ahad, mentiadakan, menggaibkan, memfanahkan diri kita seperti sedia kala. Awal manusia gaib kembali menjadi gaib. Awal Allah itu suci kembali menjadi suci. Awal Allah Ahad kembali menjadi Ahad. Itulah makna menyembah, itulah hakikatnya makna mengabdi, dan hakikatnya makna sholat di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Jadi ketika badan ini kelihatannya sholat, maka hati, tugas hati kembali kepada Allah, mengahadkan lagi kepada Allah. Jangan merasa diri
hambanya yang bisa sholat. Nah, kalau diri hambanya yang bisa sholat, maknanya bukan lillahi ta'ala, akan tetapi li nafsi. Maka itu bukan dikatakan sholat di sisi Allah. Bahkan di sisi Allah itu dikatakan kekufuran, kebatilan, kezaliman. Zalim kepada zalam tu nafsi, menzalimi diri sendiri. Karena yang disembah, yang diabdi adalah diri dan badannya selama ini. Semoga kita semua bisa mentafakuri sejarah kehidupan kita. Semoga Allah selalu membimbing kita semua dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.